sangat menyentuh, ya sangat menyentuh, ya, yaitu Hari Keluarga Nasional. Saudara pendengar, kita sering mendengar ada iklan ya di radio kita, ya, harta yang paling berharga, ya kan? Nah, iya adalah keluarga. Tapi kalau disingkat sih serem banget Bu, kalau disingkat Hari Keluarga ini kalau disingkat serem banget, Harganas gitu. Ya betul sekali. Baik, saudara pendengar, betapa berharganya sebuah keluarga sehingga dicanangkan dan ditetapkan adanya Hari Keluarga Nasional. Baik, kita akan simak dulu penjelasan apa yang disebut dengan keluarga, bagaimana makna keluarga, dan apa sebenarnya sejarah Hari Keluarga Nasional. Berikut akan disampaikan oleh Kepala DP 3 AP2KB, Ibu Maria Ulpah, SPIMM. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Nelly, panggil Mbak aja ya, biar iya muda gitu. Oma ya. Oma cantik. Halo, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh warga tanah laut yang kami sayangi. Tadi ini pertanyaannya apa sih sejarah dan peringatan Hari Keluarga Nasional yang kita peringati biasanya tepat di tanggal 29 Juni. Diawali pada tahun 1949 di tanggal 29 Juni para pejuang kembali kepada keluarganya. Inilah yang melandasi hari lahirnya keluarga nasional, Hari Keluarga Nasional. Oke. Tuh. Artinya kembalinya para pejuang ya. Betul. Dari kan medan perang gitu. Ya. Itu merupakan sebuah momen yang sangat membahagiakan, sangat mengharu biru begitu ya bagi sebuah keluarga itu, sehingga ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional. Oke, untuk memperingati kembali lagi tuh para pejuang ngumpul bareng dengan keluarga. Dan kalau boleh cerita, kemarin kami sudah mengikuti puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Regional Kalimantan di Provinsi Kalimantan Selatan. Itu dihadiri dari teman-teman Kaltim, kemudian dari Kalteng, Kalbar nggak bisa hadir ya Bu ya. Nah, dengan Kalsel, jadi lengkap kemarin kita ngumpul bareng memperingati puncak peringatan Harganas yang kebetulan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, berarti Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah ya untuk regional, untuk tingkat regional Kalimantan. Kalsel, Kaltim, Kalbar, Kaltara. Kaltara kemarin nggak hadir. Tiga provinsi, Kalteng, Kaltim, Kalsel ngumpul bareng. Oke. Baik. Begitu berharganya Bu Maria sebuah keluarga. Ya. Apa sebenarnya makna secara hakiki dalam sebuah keluarga itu? Oke. Kita ketahui bersama ya kalau misal keluarga ini itu merupakan fondasi utama dalam membentuk individu yang berkualitas, berkarakter dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Jadi tidak hanya kita membahas ekonomi, politik gitu kan, tapi ketika bukan hanya sekedar tempat berkumpul begitu ya, tempat ya. Jadi tidak hanya secara ekonomi, politik, tapi ternyata bahwa institusi keluarga itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan, perkembangan zaman, termasuk juga sebuah negara. Maju mundurnya negara itu adalah dimulai dari keluarga. Iya, karena keluarga adalah masyarakat terkecil. Betul. Oke. Membangun ketahanan masyarakat berarti kita awali dari membangun ketahanan keluarga. Bu Maria, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini begitu, sehingga sesuatu makna yang kalau dulu keluarga ini kayak tempatku pulang yang sangat kurindu begitu ya, tempatku pulang yang sangat nyaman, tempatku pulang yang sangat menenangkan. Aku penuh dengan persoalan di luar sana begitu, tapi ketika kita pulang ke keluarga, nah kondisi seperti ini sudah cukup bergeser ketika kita berada di era globalisasi, digitalisasi dan modernisasi begitu. Bagaimana sebenarnya penjelasan dari makna dan pergeseran kondisi keluarga pada saat ini? Oke, kalau boleh ini ya, untuk kondisi saat ini, kami juga kan dinas kami ini tidak hanya
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tapi juga ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya. Nah dulu kita Mbak ya, mindset kita rumah itu tempat yang paling aman, sekolah juga tempat yang paling aman, tapi ternyata memang mengalami pergeseran. Justru pelaku-pelaku kekerasan pada perempuan dan anak itu adalah orang-orang terdekat. Siapa sih orang-orang terdekat? Ya kadang ayah kandung. Iya, bahkan kadang-kadang orang yang ada dalam rumah kita sendiri. Betul ya. Itu Bu. Jadi sudah terlalu banyak yang bergeser, dan ini juga menjadi salah satu isu yang mencuat ya untuk di Kemenduk Bangga khususnya melalui Asta Cita, melihat begitu banyaknya kasus-kasus yang terjadi di anak-anak kita. Salah satu penyebabnya adalah fatherless, kekurangan atau kurangnya peran ayah di dalam rumah tangga. Biasa kultur kita ini menyerahkan urusan anak itu ke mamahnya nih, ke ibunya nih. Sementara perempuan dalam hal ini seorang ibu begitu. Sementara peran itu juga diperlukan dari ayah. Harus ada keseimbangan antara ayah dan ibu. Itu kan anak kita berdua gitu ya. Jadi kita harus mendidik dan gitu kan. Iya, betul sekali. Gitu. Ini kalah nih Mas Dendi ya, karena sendiri ya. Iya. Ini kenapa kita harus memperdalam ya Bu Maria tentang makna dan hakikat keluarga ini, karena itu tadi ya, di era-era sekarang ini makna dari keluarga dan keeratan dan kerukunan di dalam keluarga itu sudah semakin berkurang ya dengan itu. Jadi kita butuh komitmen bersama untuk menghidupkan kembali dan mengeratkan kembali, mengembalikan kembali fungsi keluarga dan makna keluarga itu ya bagi kita semua. Ya, betul sekali. Baik, dalam rangka Hari Keluarga Nasional, apa saja nih yang menjadi program-program kita untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak, mengendalikan penduduk, dan juga untuk keluarga berencana. Oke. Nanti mungkin dibantu sama teman-teman ya. Di sini kan hadir Ibu Kabid PPDI, beliau juga memiliki kegiatan-kegiatan dalam mengisi rangkaian Hari Keluarga Nasional, termasuk juga dari bidang KBKS. Ini juga ada rangkaian kegiatan untuk mengisi Harganas ini. Sini juga hadir tuh penyuluh KB, nanti juga beliau bisa menjelaskan apa sih peran dari penyuluh KB untuk menjaga ketahanan keluarga ya, membantu menjaga ketahanan keluarga di Kabupaten Tanah Laut. Karena kita punya penyuluh KB ini ada 38 orang melayani se-Kabupaten Tanah Laut 5 desa kelurahan. Wow, luar biasa. Ya kan? Makanya berarti ada rangkap-rangkapan gitu ya. Rangkap-rangkapan. Iya. Rangkap-rangkapan tugasnya. Karena ditangani banyak banget, idealnya itu kan satu penyuluh KB itu untuk satu desa. Ini yang ada 38 berbagi untuk 135 desa kelurahan. Jadi mohon maaf kalau misal layanan dari kami ini menjadi tidak maksimal, tapi ini tidak menutup kemungkinan lah ya. Layanan tidak dapat diberikan secara maksimal ketika kolaborasi sudah terbangun dan sudah ada kesepemahaman yang sama dengan teman-teman yang di tingkat desa dan kelurahan serta kecamatan dalam rangka ini tadi gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di di Kabupaten Tanah Laut, salah satunya kan nggak salah satu, banyak nih. Iya, salah dua, salah tiga. Bahkan salah semua ya. Salah semua. Oke. Itu ada layanan KB, MOW. Nah, itu MOW itu medis operasi wanita. Nah, bagi ibu-ibu yang mau mendapatkan layanan KB secara gratis ya monggo ke kami gitu ya. MOW ini gratis ya? Gratis semua. Terus kemudian ada MOP. Kita sulitnya itu mendapatkan akseptor pria yang bersedia untuk dilakukan operasi ya, operasi pada pria untuk untuk KB, ber-KB. Tapi alhamdulillah untuk Tanah Laut ini kan target kita untuk MOP itu 2 dan itu tercapai 100%. Kenapa kami hanya 2, mentargetkan 2? Karena memang sangat susah mencari pria yang bersedia untuk di KB, di operasi vasektomi ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan kan vasektomi ya, MOW tadi itu. Sulit sekali itu mencari. Nah, dengan hadirnya kami di radio ini, kami menginformasikan bagi
pria-pria yang di luar sana gitu yang sudah banyak ya, gitu ya, bapak-bapak, bapak-bapak ini artinya yang sudah menikah, gitu kan, sudah memiliki anak keturunan yang lebih cukup dari 2 atau Iya, 3 iya. gitu. Ayolah kita bapak-bapak ya bersedia untuk di vasektomi. Untuk dapat berpartisipasi menjadi akseptor Betul, KB menjadi ya. akseptor KB, karena kenapa dengan ya, memilih KB andalan ya itu ya. Betul. Kadang Oke. gini Bu, apa namanya ya, si istri ini kan ada orang-orang yang alergi terhadap barang betul. ya yang masuk ya. Ada yang nggak cocok dengan obat, terus iya. habis itu ada yang nggak Ada cocok yang suntik implan, dan lain ya, betul, sebagainya. betul. Dan kalau misal dalam jangka panjang itu juga bisa menyebabkan sesuatu yang berdampak negatif bagi seorang wanita, seorang istri Ya, gitu ya, ya. ya. Jadi Oke. disarankanlah untuk prianya yang ber-KB gitu. Ini ada nih kasus yang kemarin ya, di Takisung itu bapak-bapak, beliau yang datang ke kami minta dilakukan MOP karena beliau kebetulan juga ada hernia, ada hernia. Jadi ya udah sekaligus kita ini kan, dan kebetulan anaknya juga sudah cukup ada. Ya. Dan kemudian yang terbaru yang terakhir ini juga kita ada lagi dari Kurau. Dari Kurau yang melaksanakan MOP tadi. Nah, ketika akseptor ini mendapatkan layanan KB dari kami, apakah itu MOE, MOP, terus kemudian implan, itu mendapatkan uang transport. Uang transport. Terus apa lagi? Kalau yang maaf ulun potong Bu ya. Jadi kalau untuk MOE itu kami ada bantuan dari dinas menyediakan berupa biaya ganti hidup Ibu. Biaya ganti hidup. Jadi kalau biaya ganti hidup itu senilai Rp450.000 itu belum dipotong pajak. Kemudian ada berupa paket sembako senilai Rp1.000.000. Serta kalau untuk layanan itu kita berikan secara gratis. Kemudian setelah dilakukan pelayanan juga kita monitoring Bu sampai dia benar-benar sehat. Ya, ini tadi untuk MOP ya? MOE Semua? maupun MOP. Kedua-duanya berarti Iya. ya. Oke. Luar biasa, sudah gratis, dapat jaminan hidup. Itu berapa hari itu dapat jaminan hidupnya? Berapa? 450.000. Jadi Satu kan kali itu ya? dianggap sebagai uang, misalkan dia nih petani nggak bisa kerja di Oh, jadi kan bisa itu buat Mengganti mengayomi hidupnya selama dia belum sehat. Kalau stimulan mungkin makin banyak Bu yang ikut. Iya, Ya. 450.000 dengan paket sembako senilai 1 juta. Siapa sih yang mau ngasih di zaman sekarang? Iya, kan? betul sekali. Gitu. Oke, apalagi layanannya gratis ya, Iya, dipantau dan didampingi begitu ya, sampai benar-benar sembuh, sampai benar-benar dapat beraktivitas kembali begitu. Baik, berbicara soal KB, ini kan KB ini mulai tahun berapa begitu ya, kita sudah mencanangkan untuk program keluarga berencana. Bagaimana kondisi kita di saat ini? Mungkin saya ke Mas Denny nih, koordinator EPKB. Bagaimana kondisi atau tanggapan atau partisipasi masyarakat kita, pendapat-pendapat di masyarakat kita terhadap program keluarga berencana pada saat ini? Iya, baik, terima kasih. Jadi untuk tentang untuk keikutsertaan ber-KB, terutama untuk saat ini warga masyarakat sudah sangat sadar sekali untuk ikut ber-KB, baik itu yang hormonal kayak pil, suntik, kondom, kemudian terutama sekarang untuk MKJP-nya, yaitu yang terutama saat ini yang paling banyak dicari implan. Implan itu kan efektif selama 3 tahun. Untuk kemudian ada lagi yaitu untuk tadi disebutkan Bu Kadis tadi, yaitu MOE dan MOP. Nah, untuk yang menjadi favorit memang saat ini implan, dan kemarin mohon maaf kami sempat istilahnya sedikit mengalami hambatan untuk distribusi terutama dari pusat untuk implannya, tapi sekarang sudah mulai normal lagi. Nah, jadi masyarakat itu istilahnya sudah mempunyai rasa sudah punya rasa tanggung jawab lah kepada keluarganya. Untuk program KB ini bukan lagi sebagai sebuah program pemerintah, tetapi sebagai sebuah kebutuhan bagi mereka begitu. Kebutuhan mereka, betul. Nah, mereka banyak juga yang tidak menggantungkan kepada pemerintah cari yang gratis, tapi sekarang banyak lagi yang sudah berbayar, yang mandiri, betul kan. Tergantung juga mereka ingin merasa lebih nyaman, lebih privasi dan lain-lain. Nah, itu sekarang mudah sekali dapatkan mulai dari apotik, kemudian ke bidan praktek mandiri, kemudian ke rumah sakit swasta, hampir semuanya bisa dilayani. Tapi kalau
Untuk yang istilahnya dari subsidi dari pemerintah memang dari dinas, dari DP3KB 2KB, kemudian dari kami yang dari lapangan, terutama penyuluh KB-nya selalu memfasilitasi gimana nanti agar bisa mendapatkan pelayanan sebaik mungkin dari untuk KB-nya itu, gitu. Oke, baik dari KB Mandiri atau misalnya program keluarga berencana dari pemerintah, ya, apakah ini juga masih tetap menjadi pantauan ya dari kita, khususnya dari koordinator wilayah dari KB ini, bagi mereka-mereka yang masuk atau menjalankan program KB Mandiri. Tetap dan wajib kami masukkan di laporan yang namanya itu ada sistem informasi data keluarga. Jadi kalau mungkin waktu zamannya Bu Nelly dulu waktu masih di KB masih manual. Iya, betul. Begadang gitu ya. Data, iya betul sekali. Jadi sekarang tinggal klik aja Bu. Jadi misal ada data sektor yang masuk, kita klik aja, terus nanti sudah data muncul kan. Sebelumnya kita terkonek dengan istilahnya PK, pendataan keluarga. Jadi data keluarga itu sudah ada semua. Kita memasukkan alat kontrasepsinya apa, nanti di dalam aplikasi tersebut sudah muncul. Beliau ini sebelumnya memakai apa, sekarang ganti cara menggunakan KB apa. Itu baik swasta maupun yang pemerintah. Oh begitu, oke. Tetap ya dari swasta kita dampingi, gitu ya. Ya, karena memang ada orang-orang yang mungkin kurang memahami untuk memilih kontrasepsi begitu ya, seperti itu. Oke. Lalu kalau kita melihat dari berbagai kontrasepsi yang tadi disampaikan oleh Mas Denny dan Ibu Kadis, seperti implan, MOW, MOP, pil, suntik, ini prosentasi terbesar untuk saat ini, Mas Denny, di mana? Untuk saat ini Tanah Laut, kalau untuk datanya mungkin di bidang KBKS kita, kalau yang jelas sekarang saat ini paling banyak adalah suntik. Peminatnya banyak suntik, kemudian pil, karena untuk kemudian suntik, pil, kemudian apa lagi? Kalau untuk hasil capaian Bu ya, kalaunya untuk KB itu masih yang tertinggi itu KB modern Bu, seperti kayak suntik, pil, kondom, gitu. Cuma untuk targetnya itu kita kalau yang KB modern itu sudah melebihi dari 100%. Jadi capaian untuk Tala sampai dengan bulan Mei ini 105,66%. Oh begitu, sangat tinggi. Itu berarti terbagi tadi ya dari yang mandiri dan yang program pemerintah. Ya, tapi kalau untuk MKJP juga kita lumayan sudah besar, dari targetnya 5.847 orang, kita sudah tercapai 86,33%. Hampir 100. Iya, jadi untuk khususnya untuk MOW Bu ya. Jadi kan pada tahun ini kita menyediakan anggaran dari APBD itu sebanyak 15 orang. Itu sudah tercapai semua Bu. Bahkan sampai ada daftar list untuk teman-teman berikutnya antriannya. Iya, luar biasa. Besar antusias masyarakat untuk mendapatkan MOW ini kayak gitu nah Bu. Begitu juga MOP Bu. MOP kan kalau 4 tahun yang terakhir kita nih nggak dapat, nggak tercapai 4 tahun terakhir. Cuma kan sekarang begitu medsos kita gunakan untuk Cepet. Untuk promosi. Ternyata antusias dari bapak-bapak juga untuk mendapatkan keluarga yang berkualitas juga sangat besar kayak gitu nah Bu. Jadi bahkan mereka sendiri yang mengajukan diri lah untuk dilakukan steril itu. Bu Asma, selama ini apa sih kalau menurut evaluasi kita begitu, apa yang menjadi kendala sehingga MOP dan MOW ini agak susah? Apakah memang kurang sosialisasi kita atau kurang pendampingan kita atau bagaimana? Mungkin dari dulu orang menganggapnya itu kayak apa ya, belum dioperasi nih, modalnya operasi besar, kayak operasi namanya besar, operasi gitu ya, rasanya kayak menakutkan gitu ya begitu. Oke. Apalagi kalau orang-orang kayak saya gitu dengan jarum suntik alergi. Mungkin bisa diluruskan juga Bu, karena beberapa seliweran juga beberapa masyarakat mengatakan bahwa kalau MOP itu bahwa bisa mengurangi kualitas, bisa mengurangi keperkasaan gitu. Ini yang menjadi salah satu mungkin jadi kurang minatnya mungkin. Kalau itu bisa diluruskan nih. Kurang penjelasan begitu ya kurang pemahaman. Mungkin dari dulu dikira bapak-bapak nih ya, kalau orang MOP itu produksi seksualnya itu menurun. Ternyata tidak, sebenarnya bukan. Yang artinya tidak mengganggu kan ya, tidak mengganggu. Fungsi seksualnya tetap. Cuma yang berubah itu si spermanya kan kita potong tuh di saluran pas preferensinya. Jadi si kecebongnya itu nggak ada lagi kayak gitu nah Bu. Tapi masih tetap keluar.
seperti itu. Nah itu kadang-kadang yang informasi. salah persepsi ya, salah pemahaman ya di masyarakat. Nah dalam kesempatan ini ya para pendengar kita meluruskan bahwa mitosnya, anggaplah mitos itu ya yang terjadi di masyarakat itu artinya sama sekali tidak ada kebenarannya, dan ternyata seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Asma ya, bagi mereka yang mengalami atau menjalankan MOP itu akan tetap seperti biasa. Baik, kita ke suara pendengar. Selamat pagi, suara pendengar, dengan siapa di mana? Selamat pagi, assalamualaikum, salam sehat buat semuanya yang ada di Tuntung Pandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga sehat juga Ibu Arma hari ini. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Semangat Ibu. Semangat ya. Ya semangat lah, kenapa enggak? Semangat berkabeh Bu. Ini berkabeh enggak nih? Berkabeh enggak nih? Oh, enggak anu nah. Kadaluarsa. Oke. Baik, Silakan, Bu apa Arma, yang mau apa ya? sampaikan nih Bu Arma, silahkan. Masih Wana. Nah, ini loh Bunda, dulunya dengar dulunya kan seorang laki-laki kan harus pakai itu, yang operasi itu apa namanya tadi? Oke. Tapi banyak yang dengar katanya namanya yang petani-petani kerja berat gitu kan. Apa akhirnya itu nggak berjadi masalah atau nggak mengganggu gitu loh. Sama pertanyaan. Kan kalau tadi kalau untuk sementara kan ada uang ini, uang yang ini gitu kan. Tapi untuk akhirnya yang kerja berat tuh apakah tidak mengganggu dan tidak membahayakan? Gitu aja. Oke. Semoga yang semuanya yang mendengarkan lebih jelas ya. Bisa mendengarkan penjelasannya nanti untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana di Tuntung Pandang. Jangan takut lagi gitu Oke, baik. Itu aja Ibu. Ya cuma yang itu kan masalah dulu dengar-dengar kayak gitu Bu. Betul. Takutnya itu yang kerja beratnya apa nggak ganggu, apa nggak jadi masalah. Rontok nih. Oke. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Yuk. Ya Bunda. Sama-sama. Makasih Bapak-bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Amin. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga salah satu mitos ya, anggapan di masyarakat yang kadang-kadang ada ajas pembenarnya begitu ya, bahwa ketika seorang pria melakukan MOP padahal sebenarnya dia punya pekerjaan yang berat begitu ya, kayak bertani mungkin ya, pekerjaan-pekerjaan lainnya yang memang berat begitu. Nah dipertanyakan nih, apakah ini juga tidak mengganggu atau tidak menjadi masalah nanti di kemudian harinya? Siapa yang mau jawab? Iya, biasanya itu ini ya, sebelum kita melakukan tindakan itu kan diobservasi dulu bagaimana sih kesehatan dari si klien ini gitu. Jadi sebelum ada tindakan medis, jangan khawatir, itu pasti dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh tentang kondisi pasien tersebut. Dan jangan khawatir, dinas kami ini kerjasamanya juga dengan rumah sakit pemerintah, juga rumah sakit swasta untuk memperluas layanan KB ini. Tapi pastinya sih kita memaksimalkan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah tadi kalau misal ada anggapan bakal nggak produktif lagi, organnya nggak berfungsi lagi, organ seksnya kan untuk pria ya insya Allah enggak lah, karena dalam kasus untuk layanan ini kita belum ada lagi menemukan kasus-kasus yang demikian. Mungkin bisa ditambahkan lagi mereka yang langsung bersentuhan di masyarakat. Atau Mas Denny udah pernah belum dia? Kalau saya sendiri kayaknya belum Bu. Jadi untuk masalah MOP ini, terutama bagi kami yang di lapangan sudah berapa kali ikut melakukan pendampingan dan pelayanan untuk MOP. Alhamdulillah saat ini belum pernah ada yang namanya mengalami keluhan istilahnya setelah MOP jadi lebih lemah, kemudian loyo dan lain-lain. Atau misalnya ada gangguan sakit lainnya seperti itu. Kalau masalah sakit itu biasanya tergantung dari kondisi fisik yang bersangkutan, bukan karena MOP-nya. Bukan karena MOP kemudian betul. Dia bekerja berat itu akan berdampak bukan ya? Bukan, jadi nggak ada pengaruh. Pernah ini sedikit pengalaman waktu saya masih jadi penyuluh KB di Kecamatan Bajuin. Waktu itu kan ada sektor dari, kalau nggak salah seingat saya dari KJW yang di Tebing Siring. Nah, beliau waktu itu setelah dilakukan MOP steril, salah MOP, jadi
saya sendiri yang mengantarkan itu langsung menggunakan sepeda motor. Jadi nggak lagi istilahnya nggak di mobil atau jadi Sidin langsung bisa langsung bisa beraktivitas kembali kayak gitu. Jadi saya bonceng langsung, padahal mungkin Bu Nelly tahu KJW itu yang apa namanya di ujung ujungnya Tebing Siring. Jalannya sakit juga. Jalannya waktu itu sangat sakit sekali. Jadi dan waktu itu beliaunya sampai setelah kami kontrol kembali setelah seminggu dan seterusnya itu alhamdulillah Sidin bisa bergawe lagi dan Sidin kan dikaret. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Oke. Dan ketika ada pasien MOP tadi kan seperti dikatakan oleh Bu Asma, tetap selalu didampingi begitu ya. Meski kalaupun misalnya ada tanda-tanda atau gejala-gejala bermasalah gitu kan, akan segera kita kita perbaiki atau kita konsultasikan kepada dokter. Mungkin begini Bu Asma ya, bukan karena operasi atau MOP-nya itu mungkin ya, tapi mungkin karena ada faktor lain. Apa nih pengalaman kita yang biasa ada di lapangan? Jadi kan kemarin dari 2 akseptornya Bu, satu dengan hernia, satu dengan murni yang MOP aja. Jadi begitu setelah dilakukan tindakan untuk yang pasien yang dengan hernia, memang dia itu harus rawat inap, ibaratnya perlu perawatan dulu untuk penyembuhannya. Kemudian yang satunya lagi dari pasien yang itu murni khusus tindakan MOP. Begitu selesai dilakukan tindakan, beliau langsung berdiri, langsung jalan aktivitas seperti biasa. Bahkan beliau mengatakan seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Denny, sampai saya tanyakan, Bu, gimana Pak, sakit nggak kayak gitu? Lebih sakitan sunat deh ternyata daripada MOP katanya, Bu. Nah, jadi diharapkan buat bapak-bapak nih yang ibaratnya istrinya yang mengalami seperti dikatakan Ibu Kadis tadi kan yang tidak bisa menggunakan ketidakcocokan gitu ya, bisa berperan serta untuk suami melakukan KB-nya agar terwujud keluarga yang berkualitas tadi, Ibu. Oke, seperti itu. Nah, artinya pada kesempatan ini nih kita clear ya, meluruskan begitu ya. Nah, kemungkinan kita garis bawahi nih, kemungkinan kalau ketika setelah MOP itu ada gangguan kesehatan lainnya, mungkin ada penyakit lain yang mengikuti ya. Jadi bukan ada riwayat ya. Iya, ada. Bukan dari MOP-nya itu ya. Kemudian itu Bu, kami juga dari bidang KB itu tidak hanya memberikan layanan KB, kami juga melakukan ada yang namanya penanganan komplikasi. Jadi buat ibu-ibu yang sudah melakukan pelayanan KB, misalkan nih IUD atau ada keluhan. Dari awalnya kan mungkin nggak apa-apa Bu, cuma berjalan waktu ternyata ada apa-apa kayak gitu. Nah, bisa kita layani juga Bu. Ibaratnya bilang aja dulu ke IPKB, nanti ke bidang KB, nanti kita konsulkan ke dokter spesialis untuk kita tindak lanjuti. Pokoknya enak banget sudah kalau misal kami layani, itu kami pun akan bertanggung jawab ketika ada komplikasi. Artinya bukan hanya MOP, tapi seluruh layanan KB kan ya, maupun implan, MOP, MOW, kemudian pil ya, kemudian suntik dan kalender dan kondom. Masih ada nggak ya kalender sekarang? Iya, sistem kalender katanya dulu ya ada, lebih mudah katanya, tapi harus memang benar-benar disiplin begitu ya. Sekalinya lupa tanggal. Iya. Oke, baik. Kita ke Bu Karti. Bu Karti, dengan adanya program keluarga berencana, kemudian kita dengan tujuan tentu saja membangun keluarga yang sehat, sejahtera ya, dan berkualitas begitu. Nah, dalam kurun waktu mungkin 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini, bagaimana kondisi penduduk kita? Ini ada isu begitu ya, ada isu. Ini gara-gara program KB nih katanya ya, ada sekolah-sekolah yang sedikit muridnya gitu. Ini bagaimana dengan perhitungan kita sendiri yang faktual? Baik, terima kasih Ibu Nelly. Mungkin kita bisa berikan gambaran bahwa memang untuk pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Laut ini sudah ibaratnya sudah sesuai, yang bahkan kita di bawah 2 Bu, di bawah 2. Ini di bawah 2% pertumbuhan penduduk per tahun atau per per tahun. Jadi sekarang itu sudah 1,8. Nah, ini berarti tujuan dari program KB di pemerintah kita itu berhasil. Untuk nasional target berapa persen Bu Karti? 2. Jadi sebenarnya harus diseimbangkan Bu.
Jadi 2 itu sudah ideal sebenarnya. Nah, kita 1,8. Kita 1,8. Nah, sebenarnya kita harus menyeimbangkan lagi. Apakah kita harus menurunkan atau kita menaikkan dari 1,8 itu? Kita menjaga keseimbangan, Bu. Dengan kondisi kita saat ini. Iya, jangan sampai turun lagi. Tetapi juga tidak boleh lebih dari 2 gitu. Karena kalau 2 itu sudah ideal, Bu. Kita kan suami istri 2 orang. Kemudian kalau lahir 2 itu kan ibaratnya ke pertumbuhannya sudah stabil kayak gitu. Nah, sekarang ini sudah banyak pemahaman bahwa punya anak itu cukup 2, cukup 1. Tidak lagi banyak anak banyak rezeki gitu. Iya, sudah pada paham. Nah, itu yang kita hadapi, sehingga memang jumlah anak-anak kita itu cenderung lebih kecil dari yang usia remaja. Makanya nanti kita menghadapi bonus demografi yang sudah mulai terasa. Jadi angkatan kerja itu tertinggi nantinya. Nah, itu daripada anak-anak yang ditanggung maupun dari usia lansia. Nah, ini akan kita masuki. Nah, sekarang fokus kita adalah untuk peningkatan kualitas dari generasi kita yang nantinya akan menuju ke generasi yang Indonesia emas, kemudian yang generasi kita yang nantinya menanggung beban untuk lansia dan untuk yang usia anak-anak. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Nah, yang sekarang kita hadapi adalah masih tingginya angka stunting. Nah, walaupun tahun ini alhamdulillah kita sudah turun ya, turun, tetapi memang kalau untuk tanah laut belum rilis angkanya, belum keluar. Tetapi kita memprediksikan bahwa kita mengalami penurunan. Nah, secara nasional pun sudah mengalami penurunan yang tadinya 21,5% menjadi 19,8%. Sehingga secara nasional setiap anak Indonesia itu dari 5 anak itu 1 yang stunting. Itu secara nasional. Nah, kalau di kita itu memang masih rata-rata untuk sekarang itu 1.300-an. Nah, itu masih sekabupaten Tanah Laut ya? Betul sekabupaten Tanah Laut. Nah, dari 27.000 anak balita kayak gitu. Nah, kita fokusnya di situ. Jadi penanganan stunting antara lain kita program pemerintah yang baru ini melalui Quick Win yang merupakan pelaksanaan dari nawacita presiden kita, itu antara lain adalah Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting, salah satunya itu. Kemudian ada yang lain lagi, ada Tamasya, kemudian ada gerakan ayah teladan Jati. Nah, itu juga. Kemudian lansia juga sekarang diperhatikan. Jadi ada untuk lansia berdaya, itu nama kegiatannya. Termasuk saya dong berarti. Produktif ya. Iya. Sekarang kan usia lansia udah bergeser ya. Kalau dulu kan 55, 60. Sekarang berapa, Mbak Bu Karti? Gara-gara Bu Nelly. Iya ya. 60. Iya, 60 berarti ya. Berarti saya sudah memang masuk lansia ya. Iya. Ya, ini yang juga salah satu hal yang perlu kita sampaikan juga ke masyarakat. Sering juga kan ya orang-orang, apalagi bagi para lansia begitu ya, yang merasa mereka itu sebagai seseorang yang tidak berguna, tidak bermanfaat, membebani dan lain sebagainya, sehingga kondisi pemikiran seperti itu dan anggapan seperti itu di masyarakat akan menambah terpuruknya seorang lansia begitu. Padahal sebenarnya tadi seperti disampaikan oleh Bu Karti, ada program kita untuk lansia berdaya. Oke. Seperti apa Bu Karti? Ini kegiatan-kegiatan yang tentunya di masing-masing desa itu ada kegiatan BKL, Bina Keluarga Lansia. Ya, Bina Keluarga ada Lansia. kurikulumnya ya? Ya, tadi wisuda begitu. Oh, begitu. Iya. Luar biasa ya. Iya.
dan kita sudah berjalan di beberapa desa ya yang pilot projectnya di Wijaya. Oh begitu, Ya, oke desa oke. Penting Wijaya. ini ya diketahui oleh para lansia sehingga kita masih tetap semangat aja gitu ya menghadapi menjalani hari-hari kita. Betul, Iya. betul. Karena keluarga yang berkualitas itu tidak melulu hanya anak-anak dan keluarga tersebut, tetapi juga lansia. Iya, ada keluarga lain ya seperti Betul, itu. betul. Oke, baik, saya ke Ibu Ledah. Bu Ledah, pengelolaan pembinaan ketahanan keluarga. Nah, kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Bu Maria, Bu Kadis, bahwa kondisi keluarga pada saat ini dengan 7 fungsi keluarga, ya Iwan hafal suara dia di situ ya. Itu sudah mulai bergeser. Bagaimana program-program kita yang aktual, yang inovatif untuk pembinaan ketahanan keluarga kita, khususnya di Kabupaten Tanah Laut? Oke, terima kasih Bu Nelly. Siap. Untuk di ketahanan keluarga, khususnya di bidang KS, kami ada program itu ada terdiri dari binaan untuk balita, yaitu bina keluarga balita. Itu sudah di Tanah Laut kita sudah punya 134 BKB di setiap desa. Kita kan punya berarti hampir semuanya desa, iya. Oke. Itu untuk balitanya. Kadang di berbarengan dengan Posyandu, berkolaborasi dengan Posyandu. Kegiatannya, oke. Tapi kita menyasar dengan keluarganya, keluarga yang punya balita. Kalau Posyandu kan balitanya untuk pertumbuhannya. Sekarang kalau kita BKB itu perkembangannya. Oke. Kita memantau perkembangan dari balita tersebut, dari motoriknya, umur berapa dia bisa berjalan, umur berapa yang seharusnya dengan pemantauan di KKA, kartu kembang anak. Termasuk juga berarti bagaimana perilaku keluarga ya terhadap balita. Iya. Kalau dulu memang dianggap balita ini kan kartu apa-apa juga aja, biar kayak apa kan gitu. Iya, Tapi ternyata ya penelitian saat ini balita bahkan mulai dalam kandungan ya janin itu sudah dapat mengetahui, sudah dapat merasakan bagaimana perilaku dari keluarganya itu begitu. Ini bagaimana kita menanamkan melalui kelompok BKB ini. Okay. Kami juga ada program kemarin orientasi ke BKB di 11 kecamatan dengan membawa psikolog. Nah, di sana mengajarkan orang tuanya gimana sih cara pola pengasuhan dari dalam kandungan sampai dia balitanya gitu. Gimana cara menghadapi anak balita. Terkadang kan kita orang tua harus menanamkan keinginan orang tua tersebut, keegoan kita sebagai orang tua, tidak memperdulikan dengan keinginan anak. Gitu. Nah, kemarin di 11 kecamatan kita datangi dengan bawa psikolog. Siapa psikolognya, Bu? Ibu Anissa. Oh, oke. Anissa. Kita udah punya ya psikolog ya di IKN ya. Kami ini kekurangan narasumber Ibu, kekurangan narasumber sebenarnya. Padahal Ibu Kadis ya. Apa namanya? Jadi kemarin gini, Mbak. Kita ngelihat kan layanan kita masih belum optimal. Betul. Itu juga kita melihat dari tipe kelas dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ini itu masih di tipe B. Jadi kemarin kita sudah merapatkan itu, kita mengusulkan untuk kenaikan tipe menjadi tipe A untuk UPTD PPPA. Salah satunya ini tadi fungsinya untuk menambah struktur organisasi dari UPTD PPPA. Yang tadinya kan hanya 3 orang nih yang diisi ya, kepala UPT, terus kemudian 2 orang, 1 orang PNS untuk siapa, Bu Wiwi, satu lagi yang PTT, gitu. Walaupun sarjana psikologi dengan kondisi permasalahan pemberdayaan perempuan anak yang sangat meningkat saat ini ya. Jadi dengan kita mengusulkan kenaikan menjadi tipe A itu, harapan kami nanti pemerintah daerah ini juga ada kesanggupan untuk anggaran penggajian anggaran penggajian untuk 2 orang minimal psikolog, baik itu psikolog perkembangan anak. Psikolog perkembangan anak ini fungsinya nanti masuk memberikan konseling bagaimana sih parenting yang harus diberikan kepada keluarga. Terus kemudian, apa yang harus dilakukan orang tua ketika anaknya begini, anak begitu, begitu ya. Terus kemudian tidak hanya psikolog perkembangan anak, tapi juga psikolog klinis
Nah, psikolog klinis ini juga sangat diperlukan ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan. Oke. Nah, itu tuh ya, doakan aja lah. Ya, nanti ini ya. berarti kabar gembira ya. Kabar gembira bagi pendengar kita yang mungkin punya spesifikasi ya, apa yang nanti diinikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Mungkin di tahun depan ya kita buka formasi itu atau bagaimana gitu ya, insyaallah. Ya, dan ini memang sangat-sangat diperlukan menurut saya ini Bu Maria, Bu Kadis, seiring dengan kemajuan kita pada saat ini ya, psikolog seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Kadis itu memang sangat-sangat diperlukan, karena kita akan menggeser pola pengasuhan anak dari pola pengasuhan lama kepada kondisi sekarang yang di era digitalisasi, globalisasi dan lain sebagainya. Beda zaman kan, udah Ya, Gen Z, betul. Gen Alpha yang dihadapi. Iya, betul. Sementara orang-orang tua yang masih ini baby boomers ya. Iya. Beda pola pikirnya. Oke, baik. Satu lagi Bu Leda, untuk menjaga ketahanan dari keluarga kita, karena kan keluarga ini tadi meningkup banyak sektor ya. Apa program inovatif kita khususnya untuk tahun 2025 dalam rangka Harganas tahun 2025? Kami ada membentuk inovasi. Yang pertama itu ada gerakan ayah teladan. Nah, itu ini salah satu begitu. Jadi ayah teladan. Oh, bagus. Punya apa ya? Sampel ya, Pak. Juara satu ya untuk yang Itu, oke. Ayat teladan itu gini, Bu. Seperti Ibu Maria sampaikan tadi, tidak hanya pola pengasuhan ke ibu aja, tapi ke anak. Jadi diharapkan ayah-ayah tersebut ada komunitas, komunitas sebagai ayah teladan. Jadi mereka bisa memberikan edukasi ke ayah-ayah lainnya, Bu, seperti biasinan. Oke. Maksudnya begini, apakah kita dalam hal ini DP3 AP2KB membentuk atau membina kelompok-kelompok ayah begitu? Ada kelompok ayah sebagai pilot project yang nanti dibina dan dikembangkan sehingga ia dapat menjadi role model bagi ayah yang lainnya. Nah, ini sedikit ya Bu ya. Oke. Kemarin kita di bulan Mei ya Bu ya, itu sudah mengukuhkan Pak Bupati kita itu sebagai ayah teladan. Dan demikian juga dengan Pak Wakil Bupati juga sebagai ayah teladan, yang langsung dikukuhkan oleh Ibu Kaper BKKBN. Beliau mengukuhkan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini sebagai ayah teladan. Kemudian ayah genre untuk Pak Bupati dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Bunda Genre. Kemudian juga ayah Bunda orang tua Genting, gitu, gerakan orang tua dan stunting tadi. Ya, mudah-mudahan ini nanti dapat dimulai berkembang dari dengan baik para ya. pimpinan. Ini juga nanti ada gerakan-gerakan di setiap SKPD itu membentuk SK ya Bu ya, gerakan ayah tadi di masing-masing unit SKPD-nya, bahkan nanti sampai menyasar ke tingkat kecamatan desa gitu. Kalau mau di sini bikin membentuk ini kan ada laki-laki ya. Gitu. Nanti kita bikin komunitasnya, kita adakan kegiatan untuk memberikan pemahaman sih, karena saat ini nih lebih banyak yang mendapatkan sosialisasi parenting itu ibu-ibu. Iya, betul sekali. Kalau ada penyuluhan KB yang datang ibu-ibu ya sambil gendong anak gitu ya. Padahal yang datang nanti Pak Denny gitu ya, Mas Denny. Kami mohon maaf Bu Neli, kali di desa sekarang ini memang mendorong untuk peran ayah dalam pola pengasuhan betul. termasuk ikut mendampingi anaknya ke posyandu maupun ke BKB. Jadi di beberapa desa kami, di desa Buat Pampar, kemudian di Taman 5 dan lainnya di sekitar yang Buat Pampar, khususnya tempat kami, mungkin di kecamatan lain teman-temannya juga ada. Jadi tiap kali melakukan sosialisasi di BKB maupun di posyandu, kami selalu mendorong agar ayah yang ikut mengantar, bukan mengantar cuma sekedar di luar nih, tapi mengantar ikut yang mulai antri, mendapatkan penyuluhan dari biar ayah tahu gitu ya, bagaimana betul. sih, bagaimana sih prosesnya begitu, betul. Jadi nggak cuma mendengar
menyalahkan ibunya aja nanti kalau ada apa-apa sama anaknya ibunya kenapa kemudian kesalahan tadi ini ya jadi dia tahu sendiri iya, betul sekali. Kalau alasannya kerja gimana Pak? Nah kecuali yang benar baru kami, tapi kan di tempat kami kan kalau di desa biasanya kan lebih fleksibel, jadi bisa mengatur waktunya kan untuk meluangkan waktu ke BKP atau ke posyandu kan paling cuma meluangkan waktu 1 atau 2 jam lah maksimal, jadi mereka sudah bisa mendapatkan ilmunya di situ, mulai dari pola pengasuhan anak, kemudian pemenuhan gizi anak, kemudian apalagi ada lagi yang untuk pertumbuhan anak, perkembangan anak. Nah, kan di situ kita berkolaborasi juga dari teman-teman yang dari puskesmas, dinas kesehatan, ada semua. Jadi terkumpul semuanya itu. Jadi ilmu itu nggak cuma ibunya aja yang menerima, tapi kan ayahnya juga kan tahu, paling tidak tahu lah, gitu kan. Sehingga nanti di rumah bersama-sama kita dapat mengkolaborasi, seperti itu. Pada saat dulu mungkin karena ibunya yang tahu, ayah tidak tahu. Aku baru tahu Bang. Urus saja kan sendiri. Oke. Baik, saya masih ke Ibu Laida. Seiring dengan tingginya angka perceraian ya di wilayah kita, Kalimantan Selatan, khususnya Tanah Laut juga. Salah satu faktor yang sering memicu daripada angka perceraian itu adalah sosial ekonomi begitu. Nah, bagaimana kita memperkuat kondisi sosial ekonomi pada keluarga untuk menjadi ketahanan sebuah keluarga? Terima kasih Bu. Di bidang KS juga ada program UPPKA. Oke. Itu yang disasar itu keluarga aseptor. Nah, di sana dibina apa sih keluarga tersebut, kebiasaan atau keterampilannya, umpamanya bisa bikin kue atau bikin cemilan, kami bina di sana. Ini per kelompok atau perorangan? Bisa, ya dari perorangan di suatu desa dijadikan satu kelompok. Nah, itu diberikan stimulus kayak pinjaman untuk modal dulu. Pinjaman tanpa bunga. Iya betul. Terus alat-alatnya kami sediakan gitu. Nah Bu, di UPPKA itu namanya. Nanti kalau ada event atau kayak kemarin di provinsi kami bawa untuk gelar dagang produk kayak seperti iya Bu, alhamdulillah Bu, kami kemarin kami bawa sayur organik yang ditanam oleh kelompok, terus kerajinan tangan, alhamdulillah Bu. Kalau gitu kami kemarin tahu ludes kayak gitu, kami bawa jagung sekarang Bu. Oh begitu, yang waktu momen Harganas regional kemarin. Oke, baru gelar langsung ludes. Iya Ibu. Orang-orang tertarik dengan sayur organik. Iya betul. Segar gitu kan. Tapi ada yang disimpan-simpan deh ya. Ya. Karena gubernur belum datang. Ya, betul. Oh, begitu ya. Luar biasa. Lalu Bu Leda, dari hasil UPPKA kita gitu, kelompok-kelompok atau perorangan-perorangan yang bisa kita andalkan sampai ke mungkin ke tingkat nasional, atau dia juga sudah mendapat sebuah reward atau apa begitu, ada atau tidak kita? Kemarin kita bikin kerajinan dari itu Bu, dari barang bukan yang kulit, kayak kulit moto, kemasan. Itu dijadikan kayak tas, dijadikan kayak kerajinan tangan lah. Kemarin yang kemarin ada juga di gelar dagang. Dan itu maksud saya itu menjadi sebuah usaha atau menjadi sebuah industri bagi perorangan atau kelompok itu sendiri begitu. Maksud saya bukan hanya ketika kita ada pameran mereka bikin gitu ya, tetapi tetap berjalan begitu sehingga ia dapat memberikan pendapatan bagi keluarga gitu, bagi orang-orang yang ada dalam kelompoknya, bagi masyarakat sekitar seperti itu. Adakah kita punya? Ada sih sebenarnya, kayak rutin jadi usaha. Iya betul. Kayak seperti sayur organik tadi, dia menyediakan mendropping ke Indosayur atau ke warung-warung sayur modern sekarang. Sayurnya itu udah dikemas Mbak. Udah dikemas-kemas, ya harga 5.000. Jadi bukan bukan dikemas secara modern seperti kayak yang di Indomaret. Artinya tampilannya menarik. Iya.
tampilannya lebih menarik ya seperti itu. Artinya sudah harus punya brandnya gitu ya. Iya. Brand udah ada. Sudah ada. Ya, bagus. Iya. UPPK itu juga kami arahkan untuk seperti kayak kalau makanan kayak logo halal, pelatihan yang perizinan. Gitu ya. Itu penting ya, penting karena saat ini di era globalisasi, kebutuhan hidup semakin tinggi ya, tekanan hidup semakin berat gitu kan. Faktor utama yang dapat mengeluarkan dari permasalahan itu adalah ekonomi seperti itu ya. Oke. Dan kita berharap agar ini dapat terus menerus ya dilakukan. Baik, kita ke tidak terasa ternyata ya. Ya, tadi siapa yang mau sebentar aja tadi? Lamain aja, Bu. Iya. Oke, kita ke suara pendengar. Selamat pagi, ada siapa ini? Saya mau tanya aja. Rekan Ijah ya di Plehari. Oke, selamat pagi rekan Ijah di Plehari. Apakah dengan seringnya menggunakan kondom tidak berbahaya? Ya, karena pernah dengar pelumas kondom bisa berdampak negatif. Apakah benar? Terima kasih. Ada yang mau tanya, ada yang mau jawab dulu nih satu-satu ya. Mungkin yang menggunakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk masalah kondom, karena untuk kondom sendiri kan istilah banyak variannya, kemudian dari sudah lulus uji ada standar SNI-nya juga, kemudian udah ada dari BP POM. Nah, jadi kan insya Allah udah terjamin, jadi nggak ada masalah meskipun setiap hari dipakai asal berganti, bukan cuci. Bukan cuci kering pakai pelumasnya hilang. Jadi istilahnya ya sekali pakai lah, bukan cuci kering pakai. Jadi istilahnya sekali pakai insya Allah aman meskipun sehari pakai hemat. Oke. Meskipun sehari sekali, 2 kali, 3 kali kan nggak apa-apa. Selama ini pengalaman sendiri, mungkin penggunaannya selama ini nggak sampai lah istilahnya sampai iritasi dan lain-lain. Tapi mungkin ada yang istilahnya orang yang dengan sensitif tinggi ya. Bisa jadi mengalami hal itu, tapi yang selama ini pengalaman belum pernah mendengar istilahnya sampai istilahnya kulitnya melepuh atau apa, orang tahu kita belum ada lah, belum dengar dari lingkungan sekitar itu. Kecuali pelumas tambahan Pak ya, Pak. Nah, kecuali pelumas tambahan pakai oli ke apa itu kan sama lagi. Oke. Artinya secara klinis kajiannya itu ya untuk kondom dalam hal ini tadi pelumasnya itu selama itu kita gunakan sesuai dengan aturannya, selama kita memilih kondom itu sesuai dengan kriterianya yang tadi punya BPOM, kemudian yang memang higienis, tidak kadaluarsa gitu, aman ya Mas Denny ya. Oke, jelas aman. Kecuali kalau misal kita membeli online yang kita nggak tahu itu kualitasnya gimana, kan ada yang kadang produk dari ada yang Cina, pengen rasa kopi, ada yang pengen rasa strawberry, ya terus ada. Nah itu yang kita tidak tahu, apalagi itu misalnya produk-produk dari luar negeri ya. Nah luar negeri. Nah ini juga peringatan ya, pengetahuan bagi masyarakat kita, khususnya para sektor KB yang menggunakan kondom begitu ya. Amannya untuk memilih kondom ini bagaimana Mas Denny? Yang jelas amannya itu kita bisa membeli di tempat-tempat yang terpercaya, misal di toko obat yang sudah tersertifikasi, kemudian di apotik atau mungkin sekarang dikenal dengan namanya kondom di minimarket itu kan banyak. Nah itu kan udah jelas kualitasnya dan mutunya udah terjamin. Kemudian kalau misal kita membeli online ya tolong benar-benar diperhatikan kondom itu apakah sudah ada standarnya atau belum. Nah kita kan nggak tahu. Khawatirnya begini, tertulis ada standarnya di situ, ya ternyata tidak seperti itu. Iya gitu, betul. Karena ya artinya kita memang harus selektif ya, harus selektif untuk mempergunakan kondom itu begitu. Tapi secara klinis kembali saya garis bawahi ya Bu Mbak Ijah, rekan Ijah di Plehari itu tidak berbahaya meskipun dipakai dalam jangka waktu lama. Dalam jangka waktu lama penggunaan, bukan barangnya itu yang dipakai dalam jangka waktu lama. Dan juga teman satu lagi benar ini untuk
di kami sendiri dari KB ada juga untuk kondom yang gratis. Jadi yang gratis itu ada juga. Ada juga. Ada juga. Tapi kan untuk rasa-rasa memang nggak ada. Iya. Rasa murni aja gitu ya. Iya. Rasa biasa aja gitu. Oke. Jadi nggak ada tapi terjamin. Terjamin, tapi udah pasti terjamin kan. Nanti bisa datang ke puskesnya Mas. Kan kita droppingnya ke puskesmas juga. Sebab ini alurnya untuk distribusikan harus melalui puskesmas dulu, baru nanti kita misal ada warga masyarakat Tanah Laut yang ingin mendapatkan kondom gratis bisa menghubungi kader-kader PPKBD maupun sub PKBD yang di desa masing-masing, nanti bisa diantarkan ke puskes yang terdekat kayak gitu. Tanya aja di mana sih kondom gratis gitu. Nah, ya jaga loketnya cewek lagi. Iya. Rasakan bedanya gitu ya. Iya, Gak bisa nyebut, Pak. Maunya apa? Oke, dapat terjawab ya Khadijah di Plehari bahwa secara klinis ya tidak menimbulkan bahaya ya, asal digunakan sesuai dengan peraturannya dan asal dipilih ya kondom sesuai dengan kriterianya. Oke, baik, terjawab. Yang kedua, selamat pagi, ada rekan Iyut di Matah ya. Salam sehat selalu. Pertanyaannya adalah keluarga menempati posisi peran yang sangat strategis dalam perlindungan anak. Jika anak tidak mempunyai orang tua atau keluarga sehingga anak terlantar, faktor apa yang menyebabkan anak terlantar? Nah, ini pengalaman ya dan juga pengetahuan dan apa kajian kita begitu khususnya untuk Kabupaten Tanah Laut yang terbanyak menyebabkan anak itu terlantar. Kalau terkait anak terlantar ini sebenarnya lead sektornya adalah dinas sosial. Oke. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan itu pun menjadi tanggung jawab kami karena kita berhadapan dengan anak. Iya, betul. Jadi ada beberapa hal. Karena kita ada perlindungan anak ya. Betul. Ya, ketika ada anak yang terlantar tadi, kita kan akan berkolaborasi dengan dinas sosial dan dinas kami ini sudah melakukan kerjasama dengan panti asuhan. Panti asuhan dan kemarin juga saya sudah komunikasi dengan Kasih Datun Kejaksaan Negeri Plehari dan kebetulan kita juga ada nota kesepakatan dengan instansi vertikal, salah satunya dengan Kejaksaan Negeri. Nah, di Kejaksaan Negeri ini kami mendapatkan informasi bahwa mereka ada program perwalian anak. Nah, ini nanti yang akan kami kaji lebih mendalam lagi. Kami akan mencoba menyasar nanti dengan sekolah-sekolah pesantren gitu ya, apakah berkenan nanti untuk pengurus pesantren itu menjadi wali dari anak-anak yang terlantar ya yang ada di dalam pesantren itu dalam waktu dekat ya kami akan melakukan penjajakan gitu. Oke. Kalau tadi seperti ditanyakan oleh rekan Iyut tadi Bu Leda, pengalaman atau data yang ada pada kita itu faktor-faktor yang sering menyebabkan anak terlantar itu apa saja yang lebih tinggi di Kabupaten Tanah Laut? Kalau dilihat dari data itu kebetulan di ekonomi ya. Beda bidangnya kan yang bisa menjawab itu adalah bidang PPPA. Jadi kebetulan bidang PPPA ini juga sedang ada kegiatan di provinsi itu dengan besok itu dengan Polda ya, itu untuk menyasar ini juga. Terus kemudian kalau dilihat dari data anak-anak yang terlantar ini faktor penyebabnya yang tertinggi itu adalah faktor ekonomi. Kemarin ada beberapa kejadian yang kita tangani, kita lakukan pendekatan terhadap anak yang diceritakan adalah hal ini, keterlantaran karena orang tua sudah tidak sanggup membiayai, akhirnya ya dilepaslah anak itu mencari nafkahnya sendiri, gitu. Akhirnya ya itu tadi banyak yang melakukan ya mohon maaf ya kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya. Yang bertentangan dengan aturan dan hukum begitu ya. Kemudian juga apakah tadi seperti juga saya sampaikan tingginya angka perceraian ya, salah satu faktor juga nih ya, perceraian dari orang tua juga akan bisa menyebabkan anak menjadi terlantar. Karena kita rata-rata tuh ekonomi kemudian ribut bla bercerai gitu. Perlu juga diketahui ya saudara pendengar bahwa faktor ekonomi yang disebutkan ini bukan hanya faktor ekonomi yang rendah, tetapi juga sebagian ada faktor ekonomi yang meningkat. Ya, ternyata terjadi perceraian, ternyata terjadi perpecahan di dalam sebuah keluarga. Ya, bagaimana dengan Bang Iyut tadi Matah tadi Bu? Bahwa kalau tidak ada orang tua itu kan menjadi salah satu faktor juga kan?
maksudnya kalau tidak ada orang tua? Tidak punya orang tua itu faktor anak terlantar juga. Itu bisa jadi. Makanya tadi kami melakukan penjajakan ini. Yang sebelumnya juga kita sudah ada melakukan PKS dengan panti asuhan. Kenapa kami merasa perlu untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan panti asuhan? Ketika ada anak yang terlantar, orang tuanya nggak ada, kami bisa melakukan penjajakan dengan panti asuhan, menitipkan anak ini. Dan keuntungan dari PKS ini adalah panti asuhan yang bekerja sama dengan kami akan berikan layanan konseling parenting untuk pengasuh yang ada di panti asuhan tersebut. Okay. Karena memang nggak mudah mengurusi, mohon maaf, betul. anak ini ya. Nah, itu. Jadi kami memberikan konseling parentingnya di sana, termasuk untuk anak itu sendiri. Jadi ketika pengasuh sudah tidak sanggup lagi menghadapi anak, misalnya ada problem, nah itu silakan nanti berkomunikasi ke kami, karena kami juga ada layanan Puspaga tadi, pusat pembelajaran keluarga, termasuk ketika ada kasus-kasus yang sudah lebih tinggi tingkatannya, itu ada lagi bidang yang ditangani. Baik, rekan Iyut berarti terjawab ya. Faktor-faktor yang menyebabkan itu tadi ada faktor ekonomi, faktor perceraian, dan banyak faktor yang lainnya. Dan ketika seorang anak tidak mempunyai orang tua dan dia terlantar, ada beberapa solusi yang tadi disampaikan oleh Bu Maria. Pertama dengan orang tua asuh, yang kedua dengan memasukkan ke panti asuhan. Oke, seperti itu ya. Kita ada punya panti asuhan di Tanah Laut ya, yang menjadi binaan ya dari instansi pemerintah. Oke, terjawab ya. Baik, yang berikutnya. Selamat pagi rekan Ijum di Pasar Parabola. Oke, selamat pagi nih para pedagang, para pembeli, dan seluruh rekan-rekan yang berada di Pasar Parabola. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Semoga sehat semuanya. Pertanyaannya, hendak bertakunah, apakah mengkonsumsi pil KB? Tapi misal kita punya riwayat darah tinggi yang juga rutin minum obat. Nah, apakah berinteraksi dengan KB ini? Oke. Ada ada kolaborasi mungkin ya, darah tinggi, obat darah tinggi dengan efek KB. mungkin ya, Oke, bagaimana? Rekan saya tadi Ijup ya? Ya, Ijum. Oke. Ijum. Jadi kan untuk penggunaan KB ini Bu, kita lihat ada indikasi dan kontraindikasi. Kalau untuk pil itu kan mengandung hormon itu Bu. Jadi kontraindikasinya memang penderita yang hipertensi. Jadi disarankan kalau buat ibunya itu yang sudah memang hipertensi, jangan lagi menggunakan alat kontrasepsi yang menggunakan hormonal. Jadi artinya harus berganti dari pil kepada kontrasepsi yang lain. Ya, misalkan seperti IUD kan non hormon. Nah, kalau implan tadi ya non hormon. Masih hormon gitu. Jadi yang kalau alat kontrasepsi paling aman non hormonal itu IUD, kemudian kan MOW. Kalau kondom kan kadang bisa lupa atau apa kayak itu, kan bisa bocor gitu. Jadi untuk ibu ini tadi, kalau dia memang hipertensi tetap ngeyel pil, kayaknya jadi nabrak deh. Satunya hipertensinya tetap kan, jadi setiap hari dia harus memang kajian klinisnya seperti itu ya Bu Asma ya. Jadi lebih baik dia ulun sarankan ganti cara deh kayak gitu. Jangan non hormonal. Oke. Itu ya. Pun Masih banyak pilihan. Banyak pilihan termasuk. Kalau sekedar antibiotik Bu, mungkin berinteraksi juga kalau antibiotik. Tetap kan hormonal itu. Kalau antibiotik kan nggak disarankan juga misalkan terus menerus. Nah gitu. Oke. Iya. Baik, rekan Ijum dapat dipahami ya bahwa memang karena kita memakai KB dengan kontrasepsi pil ya, dan ia tergolong hormonal begitu ya, maka ia akan berinteraksi ya dengan obat-obatan yang lainnya yang kita minum baik secara rutin, termasuk salah satunya tadi obat darah tinggi. Nah, untuk kondisi seperti ini disarankan tadi oleh Bu Asma untuk beralih ya kepada cara yang lain yang non hormonal ya, sehingga obat darah tingginya tetap jalan ya, dapat berfungsi sebagaimana sebaiknya ya, dan KB-nya tetap dapat dijalankan. Oke, ada banyak pilihan Bu Ijum yang bisa Pian pilih ya. Nah, untuk jelasnya Pian mungkin bisa berkonsultasi ke kantor KB atau kemana ya? Bisa ke bidan terdekat juga Bu, nggih. Ke bidan desa kan banyak juga nggih. Kemudian ke puskesmas atau ke yang gratis semua. Gratis semua. Ke puskesmas ya gratis Bu. Ke KIA nanti kalau misal ke puskesmas nggih. Oke, ya. Kalau rekan Ijum nih di Pasar Parabola
dekatnya Puskesmas Angsal atau Puskesmas Latah ya. Nggih. Seperti itu ya untuk lebih jelasnya. Ya. Baik. Oke. Ya. Saya ini sebenarnya masih Oke. Iya. Sedang. Makanya itu. Kalau urusan mengupas keluarga ya, karena memang keluarga ini adalah sesuatu yang sangat sakral bagi kita begitu ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita lakukan untuk keluarga kita. Nah, namun sayang sekali ya waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat bahkan ya, sehingga kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi kita tetap minta closing dari Ibu Kepala Dinas, apa yang perlu kita sampaikan, kita garis bawahi, kita himbau kepada seluruh para pendengar kita, khususnya dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya pada umumnya berkenaan dengan Hari Keluarga Nasional. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk dinas kami. Closing statement yang dapat kami berikan atau kami sampaikan untuk warga Tanah Laut, mari kita sama-sama menjaga keutuhan keluarga kita dengan penuh kasih sayang, karena kemajuan Tanah Laut ini kembali lagi kepada institusi keluarga yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya. Salah satunya ya kita ini, masing-masing kita kan punya keluarga, ya kita yang turut mendukung atau turut berpartisipasi dalam kemajuan di Kabupaten Tanah Laut dalam hal keluarga tadi. Nah, tadi saya juga sedikit berpesan kepada ibu-ibu terutama. Kalau kami kan berikan layanan-layanan KB ini secara gratis, dan juga tidak cuma untuk ibu-ibu tapi juga untuk para bapak-bapak. Tapi pesan kami adalah karena perempuan ini, ibu-ibu ini kadang rawan ini. Mereka mohon maaf kadang mengkonsumsi hal-hal yang tidak kita anjurkan. Kadang jejamuan yang tanpa ada BPOM-nya gitu kan, yang akhirnya berdampak pada kesehatan reproduksi menjadi terganggu gitu. Mungkin tadi yang akibat lecet atau apa mungkin tidak salah di penggunaan kondomnya, tapi justru karena minum jamu jadi kering. Ya kan, itu bisa jadi menyebabkan implikasi atau dampak yang nggak bagus lah untuk kesehatan reproduksi untuk wanita terutama. Nah, nanti kalau masyarakat Tanah Laut mau mendapatkan atau mau mengikuti steril ya. Nah, ini silakan nanti masuk ke link, saya bacakan aja nih. https Ulun 4 steril ya. Ulun melalui link Ulun 4 steril. Gitu. Nanti silakan daftarkan ke kami lah. Daftar ke kami, nanti kami akan menyiapkan anggaran lagi karena ini sudah banyak yang antri terutama untuk MOW dan MOP-nya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu ada nomor kontak. Ini kan kadang-kadang masyarakat kita nih ribet ya dengan aplikasi-aplikasi begitu. Ada nomor kontak mungkin yang bisa dihubungi ketika mereka ingin mendaftar atau mereka ingin berkonsultasi dan lain sebagainya langsung misalnya. Silakan nanti Bu Asma bisa. Jadi bagi masyarakat Tanah Laut yang menginginkan untuk pelayanan KBMOW atau MOP bisa menghubungi nomor HP saya di 0813 49420 222. Ulangi Bu. 0813 49420 222. Iya. Oke. Jadi kalau ada keluhan-keluhan bisa juga disampaikan di sana Bu. Misalkan kayak komplikasi atau apa silahkan. Saya jangan pinjam 100 juga ya. Iya. Dan ini terbuka untuk umum dan terbuka 1 kali 24 jam. Berguringan. Maksudnya kan bisa masuk gitu kan, ditanggapi nanti kan setelah bangun tidur begitu. Ya baik. Baik saudara pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat. Maka kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini. Terima kasih Bu Maria atas kebersamaannya. Selamat bertugas, selamat Hari Keluarga Nasional. Semoga keluarga Tanah Laut selalu berada dalam kondisi yang membahagiakan dan terus dapat menjalankan fungsinya ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih juga Bu Karti, Mas Denny, kemudian Bu Leidah dan Bu Asma. Terima kasih para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia. Stay tune di 102,3 PPR Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita.